الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Rabu 14 Jumadal Ula 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Shalihin wa Bustanul Arifin yang ditulis oleh Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada tema kita, yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin, saya ingin menyebutkan beberapa hal tentang ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan kepada dia agama. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud kebaikan di sini adalah bentuknya umum. Kebaikan di dalam perkara akidah, kebaikan dalam perkara ibadah, kebaikan dalam perkara muamalah, hubungan sosial, ataupun tingkah laku sehari-hari. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, niscaya dia akan dipahamkan oleh Allah tentang agama. Hadis ini juga menunjukkan tentang kemuliaan ilmu agama, bahwa ilmu agama mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Dengan ilmu agama seseorang akan bisa menakar mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang salah, mana yang benar, dengan ilmu agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu, mengetahui, dengan orang yang tidak mengetahui? Dan jawabannya tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Sebagaimana tidak akan pernah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basiri was sami'. Hal yastawiyani mathalan afala tadhakkarun." Surat Hud ayat 24. Perumpamaan dua kelompok seperti orang yang buta dan tuli.
dengan orang yang melihat dan orang yang mendengar. Apakah kedua-duanya sama? Tidak akan pernah sama. Inilah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang berilmu seperti orang yang hidup, orang yang tidak berilmu seperti orang yang mati. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Tidak akan pernah sama yang hidup dengan yang mati. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Dan tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dari sisi mana saja. Dari akidahnya, ibadahnya, sholat, puasa, zakat, haji, atau muamalah, hubungan sosial dia, atau tingkah laku, tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Cara duduk, cara berpakaian, cara berbicara, cara bergaul, tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan, keutamaan ilmu agama, dia sangat diperlukan oleh seorang muslim lebih daripada memerlukannya dia dalam perihal makan dan minum dan pakaian. Ilmu agama bagi seorang muslim lebih dia perlukan dibandingkan makan dan minumnya. Karena makan dan minum hanya tatkala diperlukan, tatkala lapar dan tatkala haus. Adapun tatkala seseorang berilmu agama, dia memerlukannya karena setiap aktivitas kehidupannya harus disandari, didasari oleh ilmu agama. Akidah tidak akan pernah baik kecuali dengan ilmu agama. Ibadah tidak akan pernah sempurna kecuali dengan ilmu agama. Muamalah tidak akan pernah beres sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu agama. Tingkah laku tidak akan baik, baik ucapan ataupun tingkah laku tidak akan baik kecuali didasari dengan ilmu agama. Itulah menunjukkan bahwa ilmu agama sumber kebaikan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah kita pahami ini, maka dengan ilmu agama seseorang bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang dilakukan, mana yang tidak dilakukan berdasar ilmu agama. Maka saya berpesan, jangan pernah bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama, karena dia adalah al-fasil, pembeda yang hak dan yang batil, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Ini ilmu agama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ilmu agama kita akan mendapatkan tata cara ibadah yang benar. Dan dengan ilmu agama, ibadah kita kadang-kadang sederhana tetapi menghasilkan pahala yang banyak. Sederhana, tapi karena berdasar dengan ilmu agama, dia akhirnya menghasilkan pahala yang besar. Dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak bisa dikerjakan. Intinya ilmu agama itu sumber kebaikan. Maka dahulukanlah ilmu agama dari ilmu-ilmu umum. Kita sering melihat, saya kemarin jalan-jalan berduaan di mobil dengan Al-Ustaz Al-Fadhil Khairullah, melihat sebuah plang, misalkan sekolahan pramugari atau sekolahan perhotelan di jalan gitu. Maka dalam hati terfikir, subhanallah, sekolah perhotelan, berarti segala macam yang berkaitan dengan hotel dia pelajari. Alangkah membosankannya. Cara menata piring, cara berpakaian, cara menerima tamu, mungkin cara senyum. Ya, apakah senyumnya harus keluar gigi atau tidak keluar gigi? Sampai sedetil itu. Maka saya dari kemarin sampai tadi sore berpikir, ada orang-orang yang mempunyai spesialis, tapi spesialisnya dunia, tok.
spesialisnya tidak agama. Alangkah buang-buang waktunya dia. Spesialis, Bapak Ibu tahu kan spesialis? Spesialis kandungan, spesialis gigi, spesialis bengkel, spesialis keamanan, spesialis, macam-macam. Dia paling paham. Kalau ditanya tentang itu, dia akan bisa nyerocos 2 jam untuk kategori spesialis dia. Tapi yang lebih menyedihkan atau ironi adalah ketika dia spesialis di dalam hal-hal yang berbau hanya dunia. Maka alangkah indahnya ketika kita mempunyai spesialis dalam agama, dalam bacaan Al-Quran, dalam hadis Rasul, tentang hadis, tentang ilmu mustalah hadis, tentang ini. Luar biasa. Dan itu semua kemudahan datang dari Allah. Si fulan ditakdirkan spesialisnya ini, si fulan ditakdirkan spesialisnya ini, si fulan ditakdirkan spesialisnya ini. Itu murni petunjuk dari Allah. Berarti kalau dia spesialisnya ilmu agama, maka itu masuk ke dalam hadis Rasul tadi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipahamkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipahamkan tentang ilmu agama. Ilmu agama membuat ibadah seseorang itu mudah, tidak sulit. Lihat kaedah-kaedah dalam kaedah fikih yang berkaitan dengan ilmu agama. Para ulama menyebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan menarik kemudahan. Kemudian juga kaidah yang disebutkan oleh para ulama, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan dibandingkan mengambil keuntungan, mengambil kebaikan. Itu kaidah ilmu agama. Dalam sebuah urusan kita akan berhadapan dengan keadaan seperti ini. Mana yang kita ambil? Meninggalkan kerusakan atau mengambil keuntungan. Maka kaidahnya menurut ilmu agama, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil kebaikan. Kita mungkin dapat kebaikan tapi terjadi kerusakan, maka itu salah. Yang dilakukan adalah meninggalkan kerusakan dan meskipun dengan tanpa kita mendapatkan kebaikan. Yang penting tidak terjadi kerusakan. Kemarin di waktu sholat jenazah dan di masjid-masjid lain, ada orang sholat jenazah kemudian handphonenya dibiarkan berdering. Mending kalau seandainya nada deringnya adalah nada dering misalkan biasa seperti kering biasa. Ini kadang-kadang dangdutan pas sholat jenazah, yang aturan lagi khusyuk-khusyuk memikirkan jenazah, maka dibiarkan kadang-kadang sampai selesai. Sampai selesai, tidak bergerak. Maka yang seperti ini ketahuan bahwasanya dia tidak pandai ilmu agama. Ilmu agama membimbing orang untuk membangun sesuatu di atas maslahat. Para ulama mempunyai kaidah juga, ad-din mabniyun 'alal masalih. Agama itu dibangun di atas maslahat, kepentingan. Mana kepentingan yang baik, maka dia diambil. Asalkan tidak sesuai, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala salat membawa Abu Umamah. Boleh salat membawa Abu Umamah, seorang perempuan, bayi. Boleh. Apabila lagi berdiri, beliau gendong. Apabila lagi sujud, beliau letakkan. Boleh. Tetapi tatkala diperlukan untuk mengangkat, maka angkat. Kenapa? Menjaga kekhusyuan satu masjid lebih utama dibandingkan kita bergerak.
mengangkat bayi kita. Paham maksud saya? Ya. Ini apa yang menentukannya? Ilmu agama. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Misalkan ada orang, kita lagi sholat di rumah, ada orang ngetuk pintu suami kita, maka kita bergerak, bukakan pintu, lanjutkan sholat. Tercelakah? Tidak. Kenapa? Karena ilmu agama. Di Islam itu tidak sejahat itu. Ya. Orang yang sholatnya ingin khusyuk, nada handphone berdering, satu sholat penuh. Sejahat itukah Islam? Tidak. Nah, ini yang bisa menentukan apa? Ilmu agama. Adapun pendapat yang mengatakan bergerak 3 kali dalam 1 kali gerakan itu bisa membatalkan sholat, maka pasti tidak ada dalil. Pembatasan yang belum ada dalil. Ya, mungkin sebagian ulama mengatakan itu hanya sebagai bentuk istihsan, yaitu menganggap perbuatan itu baik agar orang-orang tidak bergerak di dalam sholatnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada permasalahan ilmu agama. Disinilah pentingnya ilmu agama. Islam tidak akan jahat dan Islam tidak akan membuat syariatnya membuat menyulitkan orang yang bersyariat, tidak akan. Maka tuntut ilmu agama terus sampai kita tahu bagaimana mana yang kapan kita bergerak, mana kapan kita tidak bergerak di dalam sholat kita. Kalau seandainya ingin lebih detail dalam masalah fikih, bergerak di dalam sholat itu kadang dia hukumnya wajib, kadang hukumnya wajib. Yaitu misalkan ketika kita sholat, maka ada najis yang mengena pada tubuh kita. Apakah kita batalkan? Tidak. Kita hilangkan najisnya. Ya, kecuali kalau tidak hilang, maka kita batalkan. Tapi ketika kita kena najis, maka kita hilangkan, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau memakai sendal yang terdapat najis. Beliau bergerak melepaskan sendal. Lihat, melepaskan sendal. Ya, maka pada saat itu wajib hukumnya untuk melepaskan sendalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain bergerak yang wajib diantaranya yaitu salah kiblat. Maulah kalau seandainya katanya tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, kalau salah kiblat tetap aja di situ kiblatnya. Tidak, salah kiblat berpaling kepada kiblat yang ke arah kiblatnya dan tidak usah membatalkan sholatnya. Ini bergerak yang wajib. Ada bergerak yang haram. Bergerak yang haram, bergerak yang dilakukan dengan banyak, terus-menerus, dan tidak ada keperluan. Banyak, terus-menerus, tidak ada keperluan. Ini haram hukumnya. Dan bisa membatalkan sholat. Ya, haram hukumnya, dan bisa membatalkan sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bergerak yang dianjurkan. Kapan itu? Itu kalau seandainya diperlukan. Misalkan mengisi saf yang kosong. Nah, ini ilmu nih. Kelihatan orang itu berilmu atau tidak, lihat. Dia mengisi saf yang kosong. Misalkan di depannya ada kosong karena mungkin orang di depannya batal keluar saf. Berdiri aja sidin. Kada tahu kosong, kada tahu apa. Ya. Kenapa? Karena anggapan bahwasanya Islam itu sangat saklek. Enggak. Dan itu yang mengukur apa? Ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam tidak sekejam itu. Membiarkan misalkan seseorang lihat Rasulullah SAW. Kalau lagi sholat,
mendengar suara bayi menangis. Apa yang beliau lakukan? Yaqtasidu fi salatih. Beliau sederhana di dalam salatnya. Ya, sederhana. Mungkin bacaannya cuma sekali-sekali. Islam tidak sekejam itu. Dan ibunya pun bisa mengangkatnya. Ya, mengangkatnya dan tidak membatalkannya. Enggak. Mengangkatnya, tidak membatalkannya. Ya, sama seperti yang kita sebutkan tadi, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dengan mengambil keuntungan. Kita ingin berjamaah, tapi kalau saya berjamaah, maka akan menangis satu sholat penuh. Nah, ini berarti kita mendapatkan kebaikan, kita dahulukan, tapi menghasilkan keburukan. Nah, ini tidak benar dalam agama. Itu yang bisa menimbang apa? Ilmu agama. Dan ini bukan kejadian yang tadi itu saja, tapi banyak kejadian yang lain yang saya ingin jamaah Masjid Imam Syafi'i benar-benar berilmu agama di dalamnya. Ya, berilmu agama. Jadi semuanya ditimbang dengan ilmu agama. Contoh misalkan gerakan yang mubah. Gerakan yang mubah diantaranya yaitu gerakan yang sedikit dan diperlukan. Atau banyak karena terpaksa. Itu ukuran gerakan yang mubah dalam sholat. Sedikit diperlukan atau gerakannya banyak karena terpaksa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW membawa Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membawanya ketika sholat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan banyak kejadian seperti itu di tengah masyarakat. Saya beri contoh misalkan ya. Khatib tatkala khutbah Jumat. Suara mic-nya nging. Diam aja semuanya. Karena berdasarkan hadis, "Wa man lagha fala jum'atalah." Siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak sah Jumatnya, tidak ada pahala Jumatnya. Diam aja, enggak mau berbuat apa-apa. Bukankah di situ ucapannya "wa man lagha", siapa yang berbuat sia-sia? Ini kita enggak sia-sia, kita bahkan menyelamatkan khutbah Jumatnya. Ya? Pernah kejadian itu? Kejadian bukan di Banjarmasin, di kota lain. Suara mic-nya tidak menghancurkan khutbah Jumat. Maka dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar mafasid, meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil kebaikan. Kebaikannya apa? Mendengarkan khutbah. Meninggalkan kerusakannya apa? Memperbaiki mic-nya. Mungkin meninggalkan khutbahnya tidak terlaksana, tetapi dia bisa dengan memperbaiki khutbah, memperbaiki mic-nya tersebut, dia akan mengamankan khutbah tersebut. Nah, ini selalu seperti itu, Pak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang gerakan makruh, yaitu makruh gerakan yang tidak ada keperluan. Seperti misalkan menggerak-gerakan hidung, mata. Ini pas sholat. Ataupun, dan ini kebanyakan, saya perhatikan ada beberapa orang yang kalau lagi sholat ngikutin imam. Bagaimana? Misalkan imam baca, ya, kemudian dia seperti mengikuti imam dengan nafasnya. Ini enggak benar. Yang benar kita memperhatikan bacaan imam. Apa yang dibaca, ya. Kemudian juga sholat, ilmu agama menghilangkan sifat ghulu dalam beribadah.
Sama tadi sifat ghulu dalam beribadah. Gak mau bergerak sama sekali. Mau dunia terbalik, saya sholat. Ini nggak benar. Ya. Seperti misalkan meletakkan dagu di dada. Mana ada dalilnya? Nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya kita melihat dengan mata kita ke tempat sujud. Bukan begini, nggak ada dalilnya itu. Jangan terlalu saklek dalam beragama. Ya. Mengikuti dalil dalam beragama, bukan terlalu berlebihan dalam beragama. Saya dipahami ya, maksud saya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik itu, mudah-mudahan jamaah di sini bisa memahami apa yang saya maksud. Hanya sebatas memberikan faidah dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat kita. Dan perlu diperhatikan para ikhwah, para ustadz itu tugasnya ini bedanya. Guru di sekolah dengan ustadz. Tugasnya juga dia bukan hanya membimbing ataupun memberi pengajaran. Dia pun mendidik. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Dia bukan cuma mengajar. Ngajar ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu tafsir. Enggak. Dia pun mendidik. Ya. Dan itu yang membuat ilmu para ustadz, para kiai itu lebih berkah dibandingkan guru-guru di sekolah. Karena dia mendoakan muridnya, dia memperhatikan muridnya, dia mencintai muridnya sebagaimana dia mencintai kawan atau anaknya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi terima itu nasihat. Jangan sampai ditanggapi dengan tanggapan yang berbeda-beda. Baik, kita sudah sampai ke hadis yang keberapa? 830? 828? 29 sekarang. Baik. Ya, kita baca wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, la yahillu li rajulin an yufarriqa baina itsnaini illa bi idznihima. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seseorang memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan di dalam riwayat yang dimiliki oleh Imam Abu Daud, la yujlas baina rajulaini illa bi idznihima. Tidak diduduki di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Di dalam ilmu hadis terkenal periwayatan ini. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Itu terkenal. Ya, Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Kalau ada hadis yang seperti ini, maka hadisnya biasanya hasan. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, meriwayatkan dari kakeknya. Kakeknya ini sahabat Nabi. Kakeknya ini siapa? Sahabat Nabi. Selalu dalam riwayatan hadis seperti ini, Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Kalau ada hadis yang sanadnya seperti ini, maka dia hadisnya hasan. Ingat itu. Ya, kalau ada hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, selalu hadisnya biasanya hasan. Ya, selalu biasanya hadisnya hasan. Dan kakeknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Baik, itu sedikit tentang biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini.
Poin kedua yaitu penjelasan terhadap hadis ini. Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seseorang. Kata tidak halal menunjukkan keharaman. Tidak halal berarti pemahamannya adalah haram. Tidak halal. Dan yang tidak menghalalkan adalah syariat. Yang berhak untuk tidak menghalalkan, yang berhak untuk mengharamkan adalah syariat, yaitu Rasulullah SAW berdasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak halal bagi seseorang. Di sini seseorang umum. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi kebanyakan laki-laki. Kenapa? Karena kebanyakan di dalam hadis ini terjadi dalam sholat. Ya, maksudnya gini, tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan antara dua orang. Kapan terjadi duduk bersama-sama? Ketika sholat, sab sholat. Ya, kapan terjadi duduk bersama-sama? Ketika sab sholat. Mungkin ketika majelis seperti ini duduk bersama-sama, iya. Berarti itu pun masuk ke dalamnya. Nah, karena itu berarti maksud di sini tidak halal bagi seseorang. Seseorang di sini umum. Laki-laki kah, perempuan kah? Untuk memisahkan antara dua orang. Dua orang pun ini umum. Laki-laki kah, perempuan kah? Berarti hukumnya baik untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Tidak halal atau haram bagi laki-laki atau perempuan untuk memisahkan dua orang yang sudah duduk. Memang tidak enak, Pak. Ya. Duduk sudah nyaman-nyaman. Ya. Kemudian datang orang. Kayak gapang sedikit. Itu pada nyaman. Hah? Illa biiznihima, kecuali dengan izin keduanya. Berarti harus minta izin kepada keduanya. Bolehkah masuk sini? Pian bolehkah? Pian bolehkah? Kalau mengizinkan dua-duanya baru masuk. Ya. Kalau yang satu boleh silakan. Yang satu kada tahu urusan. Ya. Maka lebih baik cari tempat yang lain. Lebih baik cari tempat yang lain, karena akan menyakiti hati seseorang. Nah, itu maksud dari hadis. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Mengatakan hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang derajat yang di bawah hadis sahih. Jadi kalau kita lihat derajat hadis itu sahih, hasan. Ya, apa bedanya sahih hasan? Bedanya kalau hadis hasan itu perawinya agak lemah hafalannya. Nah, itu dia. Itu saja bedanya. Perawinya agak lemah hafalannya. Makanya saya katakan tadi, kalau riwayat dari Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi, Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, itu berarti kebanyakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud ada tambahan, la yujlas, tidak diduduki di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Jadi kalau ada orang sudah dua duduk, ya, kemudian ingin duduk di antaranya, harus minta izin kepada keduanya. Ini adab dalam berduduk, dalam bermajelis di dalam agama Islam. Lihat, ini salah satu keindahan dan mazaya syariatil Islam. Istimewanya syariat Islam itu bukan hanya mengatur akidah, tetapi juga mengatur bahkan tingkah laku, tata cara duduk. Subhanallah, diatur dalam Islam. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika beliau dicela oleh kaum Yahudi, kata kaum Yahudi kepada Salman, "'allamaka nabiyyuka kulla syai'?" Wahai Salman, emang benar nabimu mengajarkan segala sesuatu? Kata Salman dengan tegasnya, "Na'am, iya. 'Allamana nabiyyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Iya, Nabi kita mengajari semuanya sampai khira'ah, tata cara adab buang air besar. Apalagi kurangnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan indahnya Islam. Ya, dan belum ada agama yang paling sempurna dibandingkan Islam. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, bersyukurlah kita ditunjuk oleh Allah menjadi seorang
muslim dan berdoa agar keislaman tersebut sampai akhir hayat kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan, yaitu sampai datang kemiskinan, kematian. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Hadis tadi hadis yang hasan, ya. Poin ketiga adalah derajat hadis ini. Hadisnya hasan. Tidak ada keraguan di dalamnya, berarti bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Poin yang keempat dari hadis ini adalah hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu seorang muslim harus menjaga perasaan orang lain dan tidak boleh menyempitkan perasaannya, karena memang tidak nyaman, Pak. Orang yang sudah nyaman duduk kemudian datang, ya, memisahkan antara dua orang yang sudah duduk tadi, maka ini akan terasa menyakitkan orang yang duduk tadi. Maka harus menjaga perasaan kaum muslimin. Yang kedua yaitu dilarang untuk memutuskan pembicaraan orang tanpa izin. Karena biasanya kalau sudah duduk berdua, maka biasanya berbicara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika ada masuk di tengah-tengahnya, maka ini berarti memutuskan pembicaraan. Dan dilarang kalau begitu. Dilarang memutuskan pembicaraan di antara dua orang. Yang ketiga, yaitu pelajaran selanjutnya adalah tidak boleh nguping dalam pembicaraan. Kalau memang tidak diperbolehkan untuk mendengar, maka sudah. Seorang berpindah tempat. Tidak boleh nguping. Ya. Di samping tidak boleh nguping, ada kebalikannya. Kalau 3 orang berkumpul, maka tidak boleh 2 orang berbicara ditinggalkan yang satu, nggak boleh. Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar. Jika kalian bertiga, maka 2 orang jangan berdua-duaan meninggalkan yang satu. Ini menyakitkan perasaannya. Ngapain ya bicarain saya kali? Nah, termasuk di dalamnya mungkin bahasanya yang tidak sama. Ya, misalkan kita menjemput tamu, ustadz yang kita jemput. Ternyata di mobil itu cuma ada 3. Supirnya, ustadznya, pendampingnya. Pendampingnya orang Banjar misalnya. Supir dengan pendamping ini berbicara bahasa Banjar, ustadznya nggak paham. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Maka harus 3-tiganya diajak berbicara. Seperti itu pula di dalam bahasa Arab, misalkan. Ya, 3 orang, yang 2 pintar bahasa Arab, yang 1 diam, tidak bisa. Maka dia ngomong bahasa Arab. Yang 1 dibiarkan, ini nggak boleh. Seperti juga bahasa Inggris dan semisalnya. Ya, ini nanti menyakitkan hati yang tidak diajak berbicara, ataupun menimbulkan su'udzan. Dan seperti yang sudah kita ungkapkan tadi, bahwa semua sarana yang menghantarkan kepada maksiat, Islam itu mencegahnya. Bagaimana kita jangan sampai diisu'udzani orang-orang lain. Ya, nah, itu harus kita jauhkan, ataupun sarananya harus kita hilangkan. Seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau pernah suatu malam berjalan bersama Safiyah, istrinya. Ada 2 kaum Ansar melihat Rasulullah SAW menggandeng perempuan. 2 kaum Ansar itu langsung lari. Kata Rasulullah SAW, "Mahlan, ala diselikuma. Sini, pelan-pelan, saya mau menjelaskan. Innaha Safiyah. Ini yang bersamaku Safiyah." Jadi beliau menghilangkan agar orang suudzan. Jangan sampai kita masuk ke dalam sesuatu yang menyebabkan orang suudzan kepada kita. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam perkara atau keadaan yang menyebabkan seorang suudzan kepada kita. Maka hilangkan itu, jauhkan itu baik-baik. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti ini beramalnya untuk dilihat orang ataupun memikirkan perasaan orang, enggak.
kita agar menutup keadaan agar orang tidak suudzon. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sudah selesai itu, ya. Sekarang kita ambil hadis yang ke-830. Satu hadis lagi. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wastal halqah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Wa rawa at-Tirmidzi an Abi Mizlaz anna rajulan qa'ada wastal halqatin faqala Hudzaifah mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aw la'ana Allah ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man jalasa wastal halqah. Qala at-Tirmidzi qala haditsun hasanun sahih. Artinya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat siapa yang duduk di tengah lingkaran majelis. Siapa yang duduk di tengah lingkaran majelis. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Mizlaz bahwa seseorang duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Lalu Hudzaifah berkata, Hudzaifah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, terlaknat orang tersebut melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allah melaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini Hudzaifah ibnul Yaman, yaitu sahabat yang dikenal dengan memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama orang munafik ada pada beliau. Dan Hudzaifah ibnul Yaman termasuk juga adalah katabatul wahyi, penulis wahyu. Kejadian-kejadian yang akan datang beliau simpan, dapat kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Sampai Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, apakah aku termasuk orang munafik wahai Hudzaifah? Kata Hudzaifah, tidak, dan aku tidak akan menjawab pertanyaan yang sama setelah engkau. Khusus Umar bin Khattab, aku tidak akan menjawab pertanyaan yang sama setelah engkau. Artinya, kalau ada yang bertanya lagi, apakah aku termasuk orang munafik? Maka Hudzaifah tidak akan jawab. Ini khusus bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan ketinggian derajat iman Umar bin Khattab. Kemudian, poin kedua dari hadis ini, yaitu makna hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat siapa yang duduk di tengah lingkaran majelis. Kalau orang bermajelis itu kan ada lingkaran, Pak. Ya, lingkaran. Nah, dia duduk di tengah-tengahnya. Ini dilaknat. Kenapa? Karena mengganggu majelis yang ada. Mengganggu majelis yang ada. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada lingkaran majelis. Dia duduk di tengah-tengahnya. Nah, ini dilaknat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, kata Imam Nawawi. Imam Tirmidzi meriwayatkan tambahannya bahwa dari Abu Mizlaz ada seseorang duduk di tengah lingkaran majelis. Maka Hudzaifah berkata, orang itu terlaknat melalui lisan Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah SAW pernah melaknat melalui lisannya orang yang melakukan seperti ini. Rasulullah SAW pernah melaknat melalui lisannya orang yang melakukan seperti ini. Atau Allah melaknat melalui lisan Rasulullah SAW. Siapa yang dilaknat? Yang duduk di tengah lingkaran majelis. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Tapi wallahu alam, para ikhwan dirahmati oleh Allah, hadis ini lemah. Nah, makanya saya 5 menit tidak mengapa ngambil satu hadis. Hadis ini lemah. Kalau lemah tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kenapa? Karena di dalamnya ada namanya Abu Mizlaz. Abu Mizlaz ini belum pernah mendengar dari Hudzaifah. Maka mata rantai hadisnya terputus. Karena Abu Mizlaz meriwayatkan dari Hudzaifah, padahal beliau belum pernah mendengar dari Hudzaifah. Beliau belum pernah bertemu dengan Hudzaifah.
maka sanadnya terputus, mata rantai periwayatan hadisnya terputus, maka hadisnya lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kalau tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, maka tidak bisa kita ambil hukum dan pelajaran darinya, karena hadisnya lemah. Berarti kalau lemah, boleh nggak duduk di tengah majelis? Boleh. Tidak mengapa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita salat Isya dulu. Habis itu kita lanjutkan dengan pelajaran Sirah An-Nabawiyah. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.